Oke teman-teman, dengan Kak Vino di sini kembali, kita akan lanjutkan pembahasan tentang program linear dan ini tentang soal-soal cerita ya. Biasanya ini ada intinya program linear ada di sini ya teman-teman ya. Nah kita akan coba dua contoh soal cerita dalam program linear ya. Jadi contoh soalnya teman-teman bisa lihat seperti di kanan atas ini ya. Nah jadi fungsi program linear ini salah satunya adalah kita mau menentukan variabel supaya menghasilkan satu fungsi maksimum atau minimum seperti yang dikehendaki seperti itu. Jadi misalkan seperti ini teman-teman. Sebuah pabrik menggunakan bahan A, B, dan C untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu barang 1 dan 2. Sebuah barang jenis 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Sedangkan bahan jenis 2 memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Bahan baku yang tersedia adalah 480 kg bahan A, 720 kg bahan B, dan 360 kg bahan C. Sedangkan harga barang jenis 1 itu adalah 40.000 dan harga barang jenis 2 adalah 60.000. Nah, maka dari situ kita memungkinkan mendapatkan pendapatan maksimum itu berapa. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi soalnya biasanya cukup panjang. Nah, dari sini, dari konteks ini, kita mungkin bisa dibantu dengan satu tabel seperti ini. Jadi ceritanya kita menggunakan bahan A, B, dan C untuk memproduksi barang jenis 1 dan jenis 2. Nah, sedangkan tersedia kapasitasnya, tiap bahannya itu sudah ada ya, 480, 720, dan 360. Nah, artinya di situ kita bisa membuat persamaan, ada 3 persamaan teman-teman. Ya, jadi misalkan barang jenis 1 adalah X, dan barang jenis 2 itu adalah Y, maka kita bisa buat X ditambah 3Y kurang dari 480. Jadi kira-kira membuatnya itu ke bawah ini teman-teman ya. 1X ditambah 3Y kurang dari 480. Nah, kenapa kok kurang dari? Karena ini ketersediaan bahan. Ya, kalau lebih dari 480, otomatis tidak bisa dipenuhi kan seperti itu. Nah, jadi itu persamaan pertama. Kemudian dari persamaan ini kita bisa nanti buat titik potongnya untuk kita menggambar. Jadi seperti yang di bagian sebelumnya kita sudah jelaskan ya, setiap ada pertidaksamaan kita akan menggunakan mencari titik potong untuk menggambar ya, seperti itu. Kemudian persamaan kedua itu adalah 3X ditambah 4Y kurang dari 720. Di sini pun kita bisa buat titik potongnya ya. Kalau 0 akan didapat 180, kalau Y-nya 0 kita dapat 240. Kemudian yang persamaan ketiga kita buat 2X plus 1Y kurang dari 360. Seperti itu ya. Oke. Nah, dari tiga persamaan ini kita akan membuat gambar. Ya, tentunya teman-teman harus menggunakan skala yang sebisa mungkin tepat ya supaya tidak salah nantinya ya. Nah, jadi setelah kita memiliki tiga persamaan ini dengan masing-masing ada 2 titik, kita bisa gambarkan ya. Jadi gambarkan di koordinat ya, kita pertama adalah ini ya, 0,160 dan 480,0. Kemudian yang kedua adalah ini ya, 0,180 dan 240,0 kira-kira. Yang ketiga itu adalah ini 0,360 dan 180,0. Nah, di sini karena ini adalah kurang dari semua, ya kurang dari itu berarti penyelesaiannya adalah di sebelah kiri ya teman-teman ya. Sebelah kiri, ini juga di sebelah kiri, ini juga di sebelah kiri, sehingga nanti kita mendapatkan himpunan penyelesaian adalah ini teman-teman. Ya, yang ada di bawah ini ya. Nah, itu di HP-nya. Nah, di sini kita dapatkan ada titik potong, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kita harus mencari titik potongnya itu ada di mana aja ya. Tentunya kalau teman-teman lihat di sini pasti sudah jelas bahwa titik potong A itu pasti 0,160 titik pojoknya ya. Sedangkan yang D itu pasti 180,0. Nah, bagaimana dengan B? Ya, kita cari dulu nih. B itu adalah perpotongan antara persamaan 2 dan persamaan 1 ya. Nah, jadi ini adalah perpotongan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, maka kita perlu mencari titik potongnya 1 dan 2. Kita buat eliminasi teman-teman ya.
Jadi X plus 3Y sama dengan 480, lalu 3X plus 4Y sama dengan 720 ya. Ini bisa kita kalikan 3, ini dikali 1, maka kita dapatkan 3X ditambah 9Y sama dengan 1440. Yang ini 3X ditambah 4Y sama dengan 720. Di sini kita dapatkan 5Y sama dengan 720, sehingga Y-nya kita dapat 144. Nah, kemudian kita bisa mencari X-nya ya. Kita masukkan di persamaan pertama, X ditambah 3Y atau 3 dikali 144 sama dengan 480. Artinya X-nya adalah 480 dikurangi 432 ya, atau kita dapatkan 48 ya. Jadi di sini titik potongnya B itu adalah titik 48,144 ya, itu adalah titik B. Kemudian untuk titik C ini pasti perpotongan persamaan 2 dan 3 ya. Jadi persamaan 2 dan 3. Oke ya. Nah, kita bisa buat ya, persamaan 2 itu 3X plus 4Y sama dengan 720. Yang ketiga 2X plus Y sama dengan 360 ya. Jadi ini bisa kita kalikan 1, ini dikali 4. Sehingga ini jadi 3X plus 4Y sama dengan 720. Yang ini 8X plus 4Y sama dengan 1440. Kita bisa kurangkan lagi. Mungkin saya kurangkan bawah, kurangin atas saja ya, supaya nggak negatif. Jadi gini, X-nya ketemu 144. Nah, dengan X-nya ketemu 144, berarti kita bisa mencari Y-nya. Misalkan dimasukkan di persamaan ketiga saja. 2X plus Y sama dengan 360. Jadi 2 dikalikan 144 ditambah Y sama dengan 360. Sehingga Y-nya kita dapatkan 360 dikurangkan 288. Kita dapat Y-nya 72. Artinya titik C-nya adalah 144,72 ya. Sedangkan titik D itu jelas ada di 180,0. Jadi di sini kita dapatkan ada titik potongnya atau titik pojoknya ya. A, B, C, D seperti ini ya. Nah, itu langkah berikutnya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencari pendapatan maksimum. Itu kita tinggal memasukkan titik-titik pojok tadi ya. Jadi dari grafik ini kita mempunyai titik pojok. Nah, titik pojoknya tadi kita masukkan ya. Jadi yang A tadi ada di 0,160, kemudian yang B itu ada di 48,144, kemudian yang C tadi 144,72, kemudian yang D itu adalah berapa tadi? Yang D itu 180,0 ya. Kita cek lagi sebentar ya supaya nggak salah. Oke, 144,72 ya. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari sini baru kita masukkan di ini P ya. P itu adalah pendapatan tadi. Jadi pendapatannya adalah untuk jenis pertama itu 40.000, untuk jenis kedua 60.000. Artinya ya untuk yang titik A, ya titik A, kita akan dapatkan P-nya adalah 40 dikali 0 ditambah 60 dikali 160 ya. Kita dapatkan di 9600. Sedangkan kalau yang ini adalah 40 dikali 48 ditambah 60 dikali 144 ya. Ini kita dapatkan berapa ini? 40 dikalikan 48 itu adalah 192. Kemudian 60 dikali 144 itu 8640 ya. Saya hitung sebentar. 8640 ditambah dengan ini 1920. Jadi kita dapatkan 10.560. Kemudian kalau yang C itu 40 dikalikan 144 ditambah 60 dikali 72 ya. 144 dikali 40 itu 5760. Lalu kemudian 60 dikali 72 itu 4320. Oke, ini ditambah dengan 5760. Kita dapatkan 10.080. Sedangkan kalau yang ini 40 dikalikan 180 ditambah 60 kali 0, kita dapatkan 7.200. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang mendapatkan penghasilan maksimum adalah ini.
ya. Nah, sehingga pendapatan maksimum yang diperoleh adalah sebesar 10.560.000. Nah, itu terjadi apabila barang jenis 1 itu diproduksi sebanyak 48 unit dan barang jenis 2 sebanyak 144 unit. Ya, jadi kalau teman-teman punya perusahaan, nah teman-teman bisa menghitung tuh pendapatan yang paling maksimum itu dengan memproduksi berapa, ya seperti itu. Ini salah satu penggunaan program linear ya untuk menghitung maksimum dan minimum. Nah, kita coba satu contoh lagi yang tentang menghitung pendapatan atau mungkin biaya minimum. Nah, ini seorang petani memerlukan paling sedikit 16 unit zat kimia A dan 14 unit zat kimia B untuk pupuk kebun sayurnya. Kedua zat kimia itu dapat dia peroleh dari pupuk cair dan pupuk kering. Satu labu pupuk cair harganya 20.000 itu mengandung 5 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Sedangkan satu kantong pupuk kering yang harganya 15.000 mengandung 3 unit zat kimia A dan 4 unit zat kimia B. Berapa labu pupuk cair dan berapa kantong pupuk kering yang harus dibeli dengan harga agar harganya semurah mungkin. Ya, jadi tentu saja kalau kita bicara harga, nah maunya sih harganya murah gitu ya. Tapi kalau pendapatan maunya mahal kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kita akan mencari biaya minimum. Oke, mungkin di sini kita bisa bantu dengan tabel dulu supaya tidak bingung. Jadi di sini kita punya zat A dan zat B ya. Lalu kita punya pupuk cair dan pupuk kering. Terus kemudian kebutuhan ya. Kebutuhannya adalah zat A-nya 16, zat B-nya 14. Sedangkan nanti harganya adalah 15.000. Di sini kita bisa buat persamaan dengan permisalan pupuk cairnya adalah X, pupuk keringnya adalah Y, maka kita bisa buat 5X ditambah 3Y lebih dari 16. Jadi teman-teman membuatnya adalah ke bawah ya, vertikal. 5X ditambah 3Y sama dengan 16, ini juga. Nah, kenapa kok lebih dari? Ya, karena ini kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan itu minimal harus terpenuhi kan. Gitu. Jadi lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari nggak bagus ya. Nah, kemudian kita nanti akan menggambar, jadi kita membutuhkan titik-titik potong. Dan yang kedua juga ya, 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 14. Kita dapatkan 2 titik potong. Nah, dari titik potong ini kita akan menggambar ya. Jadi kita gambar yang tadi ya, jadi kita gambarkan tadi ada titik 0, maaf ya, kita geser sedikit 0,16/3 dan 4,0 oke ya. Kemudian 16/3 itu kira-kira 5 lebih ya. Jadi mungkin saya gambar di atas ini, kita gambar manual saja menurut saya supaya teman-teman bisa membandingkan cara menggambarnya ya. Nah, lalu kemudian nanti ada 3,5, kemudian ada 4,0 dan 14/3,0. Ini sini 4, 14/3 itu 4 lebih ya, jadi 14/3 ada di sini. Nah, kita gambar nih teman-teman. Jadi gambar 0,16/3 dan 4,0 kita gambar seperti ini. Ya, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua kita gambar ya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Dan ini adalah persamaan lebih dari. Jadi secara daerah himpunan penyelesaian dia ada di sebelah kanan. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sini ya teman-teman ya. Ini adalah DHP-nya. Oke ya, jadi mencari daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini kita punya 3 titik. 1, 2, dan 3. Nah, ini bisa katakanlah ini titik A, ini titik B, ini titik C. Maka kita sudah tahu sih kalau titik A-nya itu sudah pasti 0,16/3. Titik C-nya itu kita punya 14/3,0. Nah, sedangkan yang B ini perlu kita cari dulu. B ini kan perpotongan ya, teman-teman. Jadi kita perlu cari dulu, teman-teman. Kita cari di mana nih ya? Ini aja ya. 5X ditambah 3Y sama dengan 16. Kemudian 3X ditambah 4Y sama dengan 14 ya. Ini supaya tereliminasi, ini kita kali 4, ini kali 3. Jadi 20X ditambah 12Y sama dengan 64.
Yang di sini 9x ditambah 12y sama dengan 42. Ini bisa kita kurangkan, 11x sama dengan 22. Ya, sehingga kita dapatkan x-nya adalah 2. Nah, nanti kita masukkan untuk mencari y-nya ya. Jadi misalkan kita masukkan di persamaan yang kedua saja, 3 kali 2 ditambah 4y sama dengan 14. Sehingga 4y sama dengan 14 dikurangi 6 ya, 8, jadi y-nya kita dapat 2. Artinya titik B-nya adalah 2,2, seperti itu ya. Nah, kita dapatkan ini B-nya 2,2. Nah, kemudian kita akan mencari biaya minimum. Jadi biayanya tadi 20.000 dan 15.000 ya. Nah, kita bisa cari. Jadi untuk yang 0,16 per 3 berarti 20 kali 0 ditambah 15 dikalikan 16 per 3. Ya, di sini kita coret bisa dapat 80. Sedangkan kalau yang ini 20 kali 2 ditambah 15 kali 2. Kita dapatkan 70. Kemudian yang ini 20 dikalikan 14 per 3 ditambah 15 kali 0 ya. Di sini kita dapatkan 280 per 3. Kalau kita cari 280 per 3 itu kira-kira adalah berapa nih teman-teman? 90-an ya. Jadi 93 sepertiga. Nah, kita akan mencari yang paling minimum, artinya yang paling minimum adalah yang 70 ya. Jadi biaya minimum yang dikeluarkan itu sebesar 70.000 ya. Ini tadi dalam ribuan rupiah. Dan terjadi apabila pupuk cair yang dibeli sebanyak 2 unit dan pupuk kering yang dibeli sebanyak 2 unit ya. Jadi apapun bentuk soal program linear, intinya seperti itu. Teman-teman harus mulai dari permisalan, kemudian mencari gambar, mencari titik pojok, dan kemudian dimasukkan ke fungsi tujuannya. Jadi ini sama halnya dengan mencari nilai optimal ya. Mudah-mudahan cukup jelas teman-teman untuk bagian ini, dan selamat belajar tentang program linear. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.